Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua yang pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama akan mengikuti kebaktian doa tengah minggu pada pagi hari ini. Baik Jemaat Karawang, baik Pos Cikampek, baik juga Pos Cikarang. Dan saya akan menyapa saudara-saudari, shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Walaupun kita tahu dalam kondisi yang begitu terbatas, kita dibatasi oleh keadaan. Tetapi kita bersyukur saudara-saudara, kita masih dipersatukan di dalam Tuhan. Dan karena kasih-Nya, pagi hari ini kita pun boleh diberikan semangat yang baru, kasih yang baru, sehingga kita boleh bersama-sama mengikuti akan kebaktian doa tengah minggu ini. Saya yakin kita semua adalah umat Tuhan yang berbahagia. Amin saudara. Dalam kasih Yesus Kristus, kita akan memulai akan kebaktian doa tengah minggu pada hari ini. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita, saudara, pikiran kita, serta tingkah laku kita di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita akan memulai kebaktian doa tengah minggu pada pagi hari ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Di sepanjang minggu ini, Tuhan boleh menyertai kita, memberikan nafas kehidupan kepada kita, kesehatan yang baik kepada kita. Dan di tengah wabah corona ini yang terus berkembang, Tuhan melindungi kita dan masih memimpin menolong kita. Pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua untuk memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, dan kita mau mengagung-agungkan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama kita mau memujikan pujian dari NKI Nyanyian Kemenangan Iman nomor 154. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Kasih-Nya pun serta
saudara-saudari saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan yang maha mulia, ramailah surga dengan tak terperi. Juru selamat yang Al-Masih selamanya, Yesus Tuhan, Raja Imam Nabi. Dia datang dengan menang dan kuasa, termulia nama Tuhan Yesus. Puji Yesus serta besarkan namanya. Puji Dia sampai selamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Pada pagi hari ini Kau menyertai kami, Kau masih menolong kami, Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih bangunkan kami dari tempat peristirahatan kami, tidur kami ya Tuhan. Dan Kau memberikan kesegaran yang baru kepada kami. Ya Tuhan, dimanapun kami berada pada pagi hari ini, di rumah kami masing-masing, kami mengikuti akan kebaktian doa tengah minggu ini ya Tuhan. Biarlah Engkaulah yang boleh menolong kami, memberikan kami konsentrasi yang baik, memberikan kami hati yang tetap tertuju kepada Tuhan, memberikan kami pikiran yang terus terfokus kepada Tuhan, memberikan kami tingkah laku kami di dalam kami menjalankan kebaktian ini seutuhnya dengan baik. Dan kami juga bersama-sama ya Tuhan datang di hadapan Tuhan. Kami mau meminta ampun di hadapan Tuhan. Jika kami banyak melakukan akan kesalahan kami, jika kami banyak melakukan akan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan, memilukan hati Tuhan, tolong kami ya Tuhan, berikan kami pengampunan sehingga kami diampuni dan dosa kami dibuang jauh daripada kami. Dan Kau tidak mengingat akan dosa-dosa kami ini ya Tuhan. Tuhan tolonglah, biarlah kami pada pagi hari ini, kami pun boleh bersuka cita. Walaupun di dalam keterbatasan, kami tidak bisa berada di dalam satu ruangan bersama-sama mengadakan kebaktian ini. Tetapi kami bersyukur Kau masih memberikan kami waktu. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami pun boleh terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan akan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari yang terkasih. Saya mau mengajak kita semua akan membacakan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Syair, Mazmur nomor 62. Mazmur nomor 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Biarlah firman Tuhan ini kita boleh membaca secara bersama-sama dan perlahan-lahan. Mazmur nomor 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan judul perikopnya terlebih dahulu. Perasaan tenang dekat Allah. 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun
Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita membaca ulang ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Biarlah firman ini memberikan kekuatan kepada kita, yaitu perasaan tenang di dekat Allah saja. Kita boleh mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Tiba saatnya saudara-saudari, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk mendukung akan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara bisa memberikan persembahan saudara dengan cara mentransfer persembahan saudara melalui rekening gereja, nomornya yang sudah tertera di layar TV, layar laptop ataupun layar smartphone handphone saudara, atas nama Santapan Rohani, Gereja Santapan Rohani Indonesia. Sambil memberikan persembahan, kita awali dengan pujian dari NKI nomor 195. Nomor pujian 195, Yesus bagiku sedunia yang penuh. Engkau pun bagiku sedunia
berdiri. Dengan janji-Mu, oh bilahu ku pandanglah, ku berseru haleluya. Ya Tuhanku, baik bersegera datanglah. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama, kami boleh memberikan akan persembahan. Ya Tuhan, biarlah dimanapun kami berada, kami boleh ikut memberikan akan persembahan ini yang akan dipakai untuk memperluas akan pekerjaan Tuhan. Biarlah persembahan ini pun boleh terus mendukung akan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhanlah yang boleh menolong setiap kami. Bagi kami yang belum memberikan persembahan, biarlah Tuhan boleh terus menolong kami. Biarlah hati kami suatu saat kami pun boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang boleh terus memberikan kami hati yang mau memberi. Dan sebentar kami juga akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Silakan duduk saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama kita mau mendengarkan atau belajar akan firman Tuhan, marilah kita mengingat akan ayat hafalan kita pada minggu yang lalu sampai dengan minggu yang ini. Mungkin dari saudara-saudara yang di rumah ada yang ingat bagian firman Tuhan yang sudah kita hafal selama 1 minggu ini. Yaitu dari mana? Yaitu dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Dengan demikian bunyinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ya, dan dengan waktu sebentar kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, kita akan mengucapkan bersama-sama dari ayatnya terlebih dahulu. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama, kita akan belajar akan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudari ya, dengan firman-Nya yang sudah ada di dalam Alkitab kita ini, yang bagaimana firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maka kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan, khususnya di tengah-tengah wabah COVID. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan biarlah kita mengerti akan isi hati Tuhan. Mari kita membaca sebagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu kita akan merenungkan dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacakan bersama-sama
bagian firman Tuhan ini yang akan kita pelajari. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya membacakan judul perikopnya terlebih dahulu. Pokok anggur yang benar. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sebelum jauh kita membahas akan firman Tuhan, mari kita sekali lagi datang di hadapan Tuhan, kita meminta pertolongan Roh Kudus. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan, biarlah Tuhanlah yang boleh menolong kami. Kami ingin merenungkan akan firman Tuhan ini, tolonglah kami ya Tuhan. Rendahkanlah hati kami sehingga hati kami seperti tanah yang siap ditanami oleh benih-benih firman dan siap tumbuh dan berbuah. Dan tolong kami ya Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, kami mendapatkan akan berkat yang sama dan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui firman ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan memerintahkan kepada kita setiap orang yang percaya kepadanya, yang sudah mengalami akan satu pertobatan yang luar biasa, untuk berbuah banyak di dalam Kristus, ya. Itu satu perintah bagi seseorang yang sudah bertobat agar kita mau berbuah di dalam Kristus. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan dengan berbuah itu adalah dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan, ya. Kalau kita mengulang, pertobatan dengan berbuah itu adalah merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang yang sudah bertobat di hadapan Tuhan, saudara-saudara, selayaknya dia akan berbuah lebat, berbuah banyak di dalam Kristus. Itu adalah orang yang bertobat. Saudara, bertobat itu terjadi di dalam hati kita, saudara-saudara ya. Ketika kita mendengar, ketika kita dengan telinga kita mendengar akan firman Tuhan. Ketika dengan mata kita, ketika dengan mulut kita
kita membaca akan firman Tuhan, dan firman Tuhan menggerakkan diri kita, menggerakkan hati kita, bekerja di dalam diri kita. Nah, bagaimana firman menyadarkan diri kita bahwa kita adalah orang berdosa, dan kita juga menyatakan diri kita adalah orang yang berdosa. Dan sungguh kita benar-benar datang di hadapan Tuhan, dan kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau bertobat di hadapan Tuhan, dan mau menerima, mengakui bagaimana Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang bertobat di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertobatan itu terjadi di dalam hati kita. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, harus kita ingat saudara ya, kalau saya mengatakan tadi bahwa pertobatan itu terjadi di dalam hati kita, tetapi kita harus ingat bahwa berbuahnya pertobatan itu dilihat dari tindakan kita, kelakuan kita, hidup kita yang nyata di dalam hari lepas hari. Saudara, memang saudara-saudara boleh dikatakan pertobatan itu yang tahu hanya Tuhan, saudara-saudara ya. Hanya Allah kita yang tahu. Tetapi pertobatan itu dengan utuh akan terpancar dari buah-buah yang kita hasilkan, yang bisa dilihat oleh orang banyak. Saudara, hati tidak ada orang yang tahu, saudara-saudara ya. Bagaimana makanya? Pertobatan adalah dari dalam hati dan hanya Allah yang tahu. Tetapi bagaimana membuktikannya? Pertobatan kita itu benar atau tidak di hadapan Tuhan. Itu terjadi ketika kita menghasilkan akan buah-buah yang banyak yang bisa dilihat oleh orang. Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara akan pertobatan itu bukan hanya dari mulut saja. Bukan. Kalau kita gampang mengatakan, saya bertobat, saya percaya kepada Tuhan. Bukan saudara-saudara, itu hanya sekedar gampang saja kalau kita mengatakan demikian. Tetapi pertobatan itu bagaimana kita percaya seutuhnya, mempercayakan diri kita seutuhnya. Yang mana saudara, kita adalah dari anak gelap, kita jalan kepada terang. Bagaimana kita yang tidak suka, bagaimana kita yang suka akan dosa, tetapi kita terus berjalan ke yang tidak suka akan dosa. Bagaimana kita boleh mengakui akan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Dan bertobat itu kita rela menyerahkan tangan, mulut, kaki, pikiran, seluruh akan kehidupan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jika kita bertobat, itu akan menghasilkan buah pertobatan. Yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Nah, itu ketika kita bertobat, itu semua akan terpancar dari dalam diri kita. Dan akhirnya buah itu pun menjadi satu terang yang menerangi. Sehingga orang yang ada di sekitar kita bisa melihat kita, saudara-saudara. Bisa tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, buah adalah sesuatu yang dihasilkan ya oleh ranting. Buah itu dihasilkan oleh ranting, dan kalau kita melihat buah ya, itu biasanya kalau buah itu enak begitu ya, bergizi begitu, dan juga menyehatkan. Dan ya, kalau ada berbagai macam buah pun bisa menyembuhkan.
akan orang dari berbagai macam penyakit, begitu ya. Dan bahkan bisa menyelamatkan nyawa orang lah, begitu. Jadi saudara, kalau kita melihat buah itu bukan digunakan oleh pokok atau rantingnya, tetapi melainkan dikumpulkan oleh pemiliknya, didapatkan oleh pemiliknya, dan dibawa pemiliknya, dan selanjutnya buah itu diberikan kepada orang lain. Untuk apa? Untuk dinikmati orang lain. Itulah saudara-saudara, buah dari pertobatan. Pertobatan hati kita, Allah yang tahu. Tetapi buahnya bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara ya, bagaimana kita bisa berbuah dengan banyak? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Bagaimana kita anak Tuhan bisa berbuah banyak? Dalam Injil Yohanes 15:1-8 kita mendapatkan paling tidak ada 3 hal yang bisa membuat kita berbuah banyak. Yaitu yang pertama, saudara-saudari, yaitu terus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Terus tinggal di dalam Kristus dan Kristus terus tinggal di dalam diri kita. Ayat 5a, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini berbicara satu hal yang konsisten, saudara-saudara, yang terus menerus, yang continuous, terus menerus berlangsung, saudara-saudara ya. Dikatakan bahwa tidak hanya Kristus yang tinggal di dalam kita, tetapi kita juga tinggal di dalam Kristus. Bukan saja kita saja yang tinggal di dalam Kristus, tetapi Kristus tinggal di dalam kita. Itu satu hal yang sangat penting. Kalau saya ilustrasikan sedikit biar kita gampang mengetahui bagaimana kok bisa ya tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam diri kita, begitu saudara. Kalau saudara tahu spon, saudara-saudara ya, busa begitu ya. Kalau kita masukkan spon itu ke dalam ember yang berisi air, apa yang terjadi saudara-saudara? Apakah spon itu akan menjadi basah, ada airnya? Betul, saudara-saudara ya. Ketika dimasukkan ke dalam air, dalam ember itu, apakah spon itu ada di dalam air? Betul, saudara-saudara ya. Jadi kita melihat bukan hanya spon saja yang masuk ke dalam air, tetapi air juga ada di dalam spon tersebut. Maka saudara-saudara yang terkasih, jika kita ingin terus berbuah lebih banyak, kita ingin terus mempunyai akan buah yang lebat secara continuous, bukan secara berkala, secara terus menerus. Kita harus ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, ini begitu penting saudara-saudara ya, bahwa Kristus harus ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam Kristus. Yang menjadi pokoknya adalah Kristus, saudara-saudara. Bagaimana dengan hari-hari ini, saudara-saudara? Apakah di dalam situasi COVID-19 ini, bagaimana kondisi dunia? Apakah kita makin hari makin diberitakan dengan banyak hal akan COVID ini? Apakah pokok kita bukan lagi Kristus? Apakah pokok kita pada saat ini sudah berganti? Apakah pokok kita sudah tidak bersandar kepada Tuhan lagi? Saudara yang terkasih, mungkin hari ini orang pokoknya itu
sudah berganti dengan harta atau sudah berganti dengan uang. Wah, karena emas kita tahu saudara ya, melambung tinggi. Kalau orang banyak nyimpan emas saudara-saudara, kaya ya. Mungkin dia akan membuat pokok hidupnya itu adalah emas, harta. Atau di sisi yang lain saudara-saudara, orang sudah mulai meninggalkan pokoknya yaitu Yesus Kristus. Orang mulai takut saudara-saudara, gelisah, terus menghantui dirinya dan mulai meragukan Tuhan. Kadang itu sering terjadi juga di dalam kehidupan kita. Kita meragukan Tuhan. Kenapa sih kok keadaan ini terjadi pada saat ini? Kenapa sih ini ada di dunia COVID-19 ini? Mana Tuhan? Mana Allah? Mana Dianya yang baik untuk menolong kita? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diperintahkan untuk tetap mematuhi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa bergeser dari itu. Jadi kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Dan kita tidak bersandar kepada ilah-ilah yang lain. Saudara, coba kita koreksi akan diri kita. Apakah kita tetap konsisten atau kita tetap punya continuous kita kepada Tuhan? Pandangan kita tetap kepada Tuhan. Bagaimana saudara-saudara kita melihat akan diri kita ketika sekarang harus terpaksa ibadah online? Apakah kita tetap menjalankan ibadah itu, ibadah doa tengah minggu itu jam 6 pagi kita bangun, kita datang, kita berdoa jam 6, sebelum jam 6 persiapkan hati. Apakah kita tetap seperti itu? Apa kita datang di hadapan Tuhan 6.30 ajalah kita bangun, bisa tidur setengah jam lagi, toh nggak ada yang tahu toh begitu. Atau ya udahlah, kebaktian doa tengah minggu toh direkam ya. Ya udah, nanti malam aja dah saya baru ikut. Saudara yang terkasih, apakah continuous kita kepada Tuhan seperti itu? Apakah itu terus bergeser ketika di dalam kebaktian online? Kita bisa chat sana sini. Apakah demikian sikap kita begitu? Kita tetap pokok kita kepada Yesus Kristus. Dia mau diri kita yang penuh dengan pertobatan ini terus memandang kepada Dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, memelihara akan terus continuous kita, terus mempunyai pokok kepada firman, kepada Allah itu tidak mudah saudara-saudara ya. Ada yang mengatakan demikian. Kita lebih mudah memulai sebuah pelayanan daripada terus memelihara pelayanan itu. Waktu pelayanan itu sampai kita tiada. Ada yang mengatakan lebih mudah mati bagi Tuhan daripada hidup setengah mati bagi Tuhan dan bekerja bagi Tuhan puluhan tahun. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbuah itu tidak bisa taat sementara waktu. Kita harus konsisten benar-benar. Dan kita tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Bermain-main dengan Allah. Jika kita ingin berbuah, yaitu kita punya konsisten, continue. Dan kita tidak main-main dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dan hal yang kedua, yaitu kita mau berbuah banyak, yaitu bersih atau suci dalam firman. Ayat yang ketiga dan ketujuh. Kamu memang sudah bersih karena firman, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ayat yang ketiga dan ketujuh mengatakan bahwa kita sudah bersih karena firman,
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa bersih, bagaimana kita bisa suci? Firman Tuhan berkata, kita bisa menjadi bersih dan suci karena firman yang bekerja di dalam hati kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungi akan firman Tuhan bekerja di dalam diri kita. Dan firman Tuhan itu bagaikan pisau yang demikian tajam, saudara, mengoperasikan akan borok-borok dosa kita dan membuang dosa-dosa kita dan memperlihatkan kepada kita akan dosa dan kesalahan kita. Bagaimana firman juga kita lihat seperti cahaya yang terang yang membuat kita itu melihat dengan jelas bagaimana akan kelakuan kita yang memilukan hati Tuhan. Dan firman itu bagaikan air, saudara-saudara, yang menguduskan akan kita, yang menyucikan akan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bahaya sekali, saudara, jika kita sudah puluhan tahun mendengarkan firman Tuhan, tapi kita lebih najis dari orang lain. Kelakuan kita lebih tidak benar dari orang lain. Bahaya sekali, saudara, jika kita mengatakan kita adalah anak Allah yang takut kepada Allah, tetapi kita melakukan perbuatan jauh lebih jahat dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam Yakobus dikatakan, Yakobus 1:22-24 mengatakan demikian, ya. Barang siapa datang kepada Tuhan, ia seperti berdiri di cermin, saudara. Berdiri di cermin itu bukan berarti ketika kita berdiri di cermin, kita melihat cermin itu, oh ini cermin bagus, bagus. Oh ini mereknya mahal, bukan. Tapi ketika berdiri di depan cermin, kita melihat akan diri kita. Bagaimana diri kita? Mana bagian kita yang kotor? Mana bagian kita yang tidak rapi? Mana bagian kita yang harus dibersihkan? Demikian juga firman Tuhan. Ketika kita membaca, merenungkan, dan meneliti, ya kita melihat akan diri kita. Di mana borok-boroknya kita, dosa kita yang begitu jauh dari Allah, yang begitu degil di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, biarlah akan firman Tuhan membersihkan kita dan kita boleh berbuah banyak. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir yaitu pemotongan dan pembersihan. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan ranting yang berbuah dibersihkannya. Dalam terjemahan lain dikatakan dibersihkan itu artinya, saudara-saudara, dipotong lebih rapi lagi, saudara-saudara, ya. Jadi yang tersisa itu yang perlu saja, yang menghasilkan buah. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali Tuhan memotong kemuliaan, hal-hal yang kita anggap mulia di dalam diri kita, saudara-saudara, ya. Tetapi itu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saudara, ketika guntingnya Tuhan memotong, kita harus sabar, saudara. Mungkin yang dipotong adalah materi kita, kesehatan kita, kondisi kita, ataupun mungkin yang masih muda, pacar kita dipotong oleh Tuhan. Saudara, waktu dipotong kita merasa suram, kita merasa takut, kita merasa gentar, saudara. Tetapi saudara-saudara, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang memotong akan yang tidak berguna. Walaupun sekalipun kita anggap itu sesuatu hal kemuliaan, tetapi Tuhan memotong, pasti Tuhan tahu itu akan membahayakan kita sebagai anak-anaknya. Saudara yang terkasih,
di dalam Tuhan. Kadang kita merasa kecewa ketika kemuliaan kita dipotong. Kadang kita merasa sedih, tetapi teruslah bersandar kepada Tuhan. Jika kita mau menghasilkan buah-buah yang lebih lebat lagi, kita terus bersandar kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, virus COVID-19 ini melanda bangsa kita. Ya, kita mungkin kadang bertanya, kenapa ini terjadi? Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, virus corona ini terjadi, kita bisa lihat dari sisi yang lain. Bagaimana Tuhan ingin menggunting kesombongan manusia di abad-abad ini. Bagaimana akan hati manusia yang begitu degil di abad-abad ini, yang mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan akan kecanggihan teknologi, tidak mengandalkan Tuhan. Dan juga Tuhan mau menggunting akan keluarga-keluarga yang sudah hidupnya tidak kembali kepada konsep keluarga di dalam Tuhan. Bagaimana ia harus pergi pagi, pulang malam, larut malam. Tetapi Tuhan sekarang memberikan waktu untuk bersama dengan keluarga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita ingin berbuah di dalam Tuhan, selayaknya lah kita mau hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Dan kita juga mau dirapikan oleh Tuhan. Dan kita mau dibersihkan. Selayaknya lah kita makin hari makin sama seperti Tuhan. Dan kita makin hari borok kita pun makin dibuang, digunting, dibersihkan. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertobat seutuhnya di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau menyertai kami dan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang boleh menolong kami, memberikan kami kekuatan. Biarlah kami menjadi orang yang bertobat di hadapan Tuhan dan kami boleh berbuah dilihat dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa dan sebentar kami ingin bersama-sama masuk dalam beberapa pokok doa. Kami mau menyampaikan akan pergumulan akan bangsa dan negara kami, pergumulan akan gereja kami, dan pergumulan juga akan diri kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita mau masuk di dalam pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya marilah kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita boleh menenangkan hati kita, pikiran kita, dan kita meminta ampun di hadapan Tuhan. Biarlah doa-doa yang kita sampaikan boleh Tuhan dengarkan dan terima di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama-tama mari kita bersama-sama kita menyerahkan dan kita berdoa untuk kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 jam 6 dan jam 8. Kebaktiannya melalui live streaming yang akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Edi Kuswanto, supaya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti akan kebaktian ini.
Mari kita buka suara, kita doakan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Dengan kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh menyerahkan akan kebaktian yang diadakan oleh gereja ini ya Tuhan. Khusus kami juga mau menyerahkan akan kebaktian umum yang pertama dan yang kedua. Pada hari Minggu ini ya Tuhan, biarlah Tuhanlah yang boleh menolong, Tuhanlah yang boleh memberkati akan pendeta Yohanes Edi Kuswanto yang akan mempersiapkan akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Firman Tuhan yang akan disampaikan merupakan akan isi hati Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Biarlah beliau pun boleh mempergumulkan dengan baik akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Berikan kesehatan kepada beliau, berikan suara yang baik, berikan akal budi hikmat. Biarlah beliau boleh menyampaikan sekehendak akan hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhanlah yang boleh menolong dan memberkati akan beliau. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami berserah. Yang kedua, kita bersama-sama kita berdoa untuk para pelayan di dalam kebaktian umum. Kita berdoa untuk liturgis, penginjil Via Yantimala, musik Ibu Noviani dan Saudari Gracia, singer Saudari Finistari dan Saudari Tias Tuti, supaya pelayanan mereka menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Mari kita bersama-sama kita bawakan di dalam doa kita. Bapa kami dalam surga ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, kami juga bersama-sama kami mau menyerahkan untuk para pelayan-pelayan Tuhan pada minggu ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk liturgis penginjil Via Yantimala yang boleh membawa akan liturgis, dan juga berdoa untuk pemain musik Saudari Caca dan juga Ibu Novi, dan kami juga berdoa untuk singer Saudari Tias dan juga Saudari Finis. Biarlah Tuhanlah yang boleh memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka juga suara yang baik untuk singer. Mereka boleh terus membantu di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan, agar jemaat-jemaat pun punya semangat biar bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah untuk pemain musik, Tuhan berikan mereka jari jemari yang lentur. Mereka pun boleh memainkan musik dengan baik, dan mereka pun boleh ikut andil di dalam mereka boleh memainkan musik ini, sehingga kebaktian pun boleh berjalan dengan baik. Dan juga kami berdoa biarlah tim ini pun boleh solid di dalam akan menjalankan, akan memimpin akan kebaktian ini. Biarlah Tuhanlah yang boleh menolong, Tuhanlah yang boleh memberkati mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Selanjutnya kita berdoa untuk semua peralatan sound system, multimedia dan koneksi internet supaya bisa bekerja dengan baik, dan juga tim yang bertugas mengoperasikan semua peralatan ini. Dan kita juga berdoa untuk kerohanian seluruh jemaat agar terus berakar dan bertumbuh dewasa, dan mereka boleh menikmati akan firman Tuhan, khususnya di dalam kondisi menghadapi akan COVID-19 ini. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk peralatan-peralatan yang dipakai
untuk live streaming maupun streaming ya Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang boleh menolong untuk anak-anak Tuhan juga yang ikut mengoperasikan akan alat-alat multimedia ini, baik itu sound system, baik itu komputer, dan kami juga berdoa untuk jaringan internet ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh bekerja, boleh berfungsi dengan sebaik mungkin, sehingga tidak ada terjadi gangguan di dalam kebaktian-kebaktian yang dilakukan. Dan biarlah Tuhan juga menolong melalui kebaktian-kebaktian iman anak-anak Tuhan, jemaat akan anak-anak Tuhan ini, jemaat-jemaat yang terkasih, boleh terus memperkuat akan iman mereka dengan firman Tuhan. Dikala akan wabah COVID-19 ini ya Tuhan, bagaimana Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan dan kekhawatiran di dalam diri mereka. Tuhan boleh berikan akan semangat yang baik, jauhkan akan kekhawatiran tersebut ya Tuhan. Dan mereka terus boleh mempunyai iman yang fokus kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya melalui akan pergumulan COVID-19 ini ya Tuhan, wabah akan corona ini, ada maksud Tuhan yang indah, yang Tuhan mau berikan di dalam jemaat, di dalam semua orang-orang Kristen, agar kami boleh terus kembali kepada Engkau, boleh terus berharap kepada Engkau, boleh terus memandang kepada Engkau ya Tuhan, sehingga hari-hari ke depan kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan akan semua alat-alat multimedia, dan juga kami menyerahkan akan iman kepercayaan jemaat-jemaat yang terkasih dan juga anak-anak Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Selanjutnya kita berdoa untuk keadaan negara Indonesia dan negara-negara di dunia, supaya COVID-19 ini dapat segera tertangani. Dan kita juga doakan untuk penderita COVID-19, supaya Tuhan dapat memulihkan keadaan mereka. Mari kita doakan. Bapa kami dalam surga, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan boleh menolong untuk orang-orang yang terkena akan COVID-19 ini ya Tuhan. Dan Tuhanlah yang boleh menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan akan pengharapan kepada pasien-pasien ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah melalui akan wabah ini ya Tuhan, mereka semakin dekat dengan Engkau. Dan kami pun yang diberikan kesehatan pun semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan boleh memulihkan akan kondisi ini. Dan Tuhan boleh memulihkan akan keadaan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang boleh menolong, Tuhanlah yang boleh memimpin, Tuhanlah yang boleh memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita juga berdoa terus untuk pemerintah dalam rangka menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, supaya seluruh masyarakat dapat menaati sehingga mampu mengatasi perkembangan virus COVID-19. Dan juga doakan untuk perekonomian Indonesia dan juga dunia agar tetap stabil, walaupun dalam kondisi yang harus menghadapi akan COVID-19 ini. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya ya Tuhan, bagaimana akan sudah beberapa daerah sudah dilakukan pembatasan sosial berskala besar ya Tuhan.
biarlah akan penduduk-penduduk dari masyarakat dari bangsa Indonesia ini pun boleh terus akan mematuhi akan apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, pemerintah merupakan wakil Allah di dalam dunia ini ya Tuhan. Mereka pun boleh bekerja dengan keras atas pimpinan tangan penyertaan Tuhan. Mereka mengambil keputusan dan kami juga sebagai anak-anak Tuhan boleh ikut mengambil bagian, ikut untuk mentaati akan seluruh keputusan yang diambil oleh pemerintahan. Dan biarlah masyarakat luar pun, masyarakat pun boleh terus mematuhi akan perintah dan peraturan yang sudah ditetapkan. Dan kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Kau boleh memberkati akan pemimpin bangsa kami, Jokowi, dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk Sri Mulyani. Biarlah Tuhanlah yang boleh menolong mereka. Mereka bekerja keras ya Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh mengambil akan keputusan yang baik beserta dengan semua menteri, semua pemerintahan, dan mereka boleh terus menjaga akan stabilitas perekonomian Indonesia. Biarlah Tuhanlah yang boleh menolong, Tuhanlah yang boleh menyertai. Dan kami yakin Tuhan akan memelihara akan bangsa ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan. Amin. Dan kita juga selanjutnya terus berdoa untuk tim medis, baik itu dokter dan perawat. Dan kita juga berdoa untuk semua orang yang berjuang di garis depan dalam menangani akan pasien COVID-19 ini, supaya Tuhan melindungi dan memberikan hikmat dan bijaksana dalam menangani akan setiap pasien yang ada. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami juga datang di hadapan Tuhan. Kami boleh menyerahkan akan tim medis ya Tuhan yang berusaha keras berjuang di garis terdepan, baik itu dokter ataupun perawat ya Tuhan. Bagaimana kami melihat mereka harus dekat dan berdekatan dengan orang atau pasien dari COVID ini ya Tuhan. Tuhan, mereka mungkin punya keluarga, juga mungkin mereka juga punya ketakutan di dalam diri mereka. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik dan juga akan alat pelindungan diri yang baik, yang lengkap, sehingga mereka pun boleh terus menangani akan pasien dengan hati yang tenang. Anak-anak Tuhan menangani pasien pun dengan hati yang terus bersandar kepada Tuhan. Engkau melindungi mereka di dalam setiap langkah mereka. Dan kami juga berdoa untuk cleaning service, ataupun kami juga berdoa untuk orang-orang yang berdekatan, baik itu supir ambulan ataupun orang yang menguburkan jenazah COVID ini ya Tuhan. Lindungilah mereka dan berikan mereka kesehatan di dalam mereka melakukan akan kegiatan mereka hari lepas hari. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Kita juga bersama-sama kita berdoa untuk penginjilan para misionaris dan jemaat Tuhan agar terus memberitakan Injil dan membawa jiwa bagi Tuhan dalam situasi sekarang ini. Dan kita juga terus berdoa untuk seluruh jemaat untuk dukungan pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Kita berdoa agar persembahan yang terkumpul pun dapat mencukupi kebutuhan operasional gereja. Mari kita doakan akan hal ini bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan, kami bersama-sama kami menyerahkan akan kondisi pada saat ini ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyerahkan juga akan misionaris, akan pengabaran Injil ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah melalui akan pergumulan ini,
kondisi ini ada banyak orang-orang yang kembali kepada Tuhan, baik melalui akan penginjilan misionaris, baik melalui kebaktian online, baik melalui akan pengabaran Injil yang lain. Banyak anak-anak Tuhan yang kembali kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, biarlah Tuhanlah yang boleh memberikan akan kekuatan kepada misionaris, mereka tetap pada visi misi mereka, terus mengabarkan firman Tuhan. Karena kami melihat bagaimana akan akhir zaman sudah begitu dekat, ya Tuhan. Biarlah banyak anak-anak, orang-orang yang makin hari makin percaya kepada Tuhan. Dan Engkau tolong, ya Tuhan, biarlah pengabaran Injil ini pun boleh terbuka luas, ya Tuhan. Khususnya di negara kami ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan, dan kami pun jemaat-jemaat boleh ikut serta di dalam memberitakan Injil. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang terkasih, biarlah mereka terus mendukung akan pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan yang mereka boleh berikan untuk mendukung, dan segala akan operasional untuk gereja ini pun boleh tercukupkan. Bukan saja untuk gereja ini, ya Tuhan, tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lainnya yang terus dipergumulkan. Biarlah Tuhan cukupkan semuanya melalui anak-anak yang cinta akan Tuhan, yang mau bekerja untuk Tuhan, yang memberikan persembahan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita boleh menyampaikan akan pergumulan pribadi kita. Kita berdoa untuk kesehatan kita, kita berdoa untuk keluarga kita. Kita menyerahkan akan pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti akan kebaktian doa tengah minggu ini. Dan kami boleh bersama-sama memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan kami boleh bersama belajar akan firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berbuah lebat untuk menjadi kesaksian yang hidup. Dan kami juga sudah menyampaikan akan pokok doa. Tuhan, biarlah Kaulah yang boleh mendengarkan akan pokok-pokok doa ini, ya Tuhan. Dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan boleh menjawab akan pokok-pokok doa ini. Dan kami menyerahkan akan kehidupan kami selanjutnya, ya Tuhan. Kami yang akan kembali bekerja, kami yang akan kembali kepada aktivitas kami sehari-hari. Biarlah Tuhanlah yang boleh melindungi kami dan jauhkan kami dari segala macam bahaya. Dan biarlah malaikat Tuhan Kau kirimkan untuk selalu melindungi akan perjalanan kehidupan kami, dan Tuhan pun boleh menyertai kami. Kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih.
Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh.